Hari ini kita ke Jalan Sentalang, Dusun Sentalang, Desa Setiabudi, Kecamatan Bengkayang. Ini akses jalan ini melalui Sempayu, Kecamatan Lumar ya. Ya. Ini pertama kali saya menelusuri jalan ini. Ya. Apakah ini benar-benar kondisinya seperti ini atau bagaimana? Ya. Nih Ya, memang, terkait dengan pengalaman abang nih gimana memang, melalui jalan ya ini? memang dari dulu nih seperti ini. Ya. Ini sudah mendingan, sudah bisa dilewati kendaraan roda 2 ya. Ya, artinya akses yang paling dekat ke Sentalang itu melewati Sempayu sini. Di Sempayu ya. Sempayu. Jadi setelah akses jembatan gantung itu dibuat, nah, jadi masyarakat daerah Sentalang itu bisa melewati ini gitu. Nah, jadi kita belok ke kiri ya, sesuai dengan petunjuk. Jadi belok ke kiri itu ke Sentalang. Wah, di sini sudah ada rapat beton. Nah, ini sudah rapat beton yang dibangun oleh Desa Belimbing ya. Desa Belimbing atau desa? Masih Desa Belimbing ini. Desa Belimbing. Ini aksesnya. Di sini masih ya Desa Belimbing. Oh, berarti begitu pedulinya desa tetangga ini ya Iya. dengan akses Desa Setiabudi ini. Iya. Ada sinergitas antara desa ke desa. Iya. Sepertinya kerjasama mereka cukup baik. Nah, sehingga ya akses utama di sini karena memang anak-anak yang sekolah dari Sentalang itu akses termudahnya di sini. Mereka kebetulan ya tinggal di pondok-pondok tadi ya. Nah, mungkin besok kita bisa ambil dokumen kembali yang dulu pernah dikunjungi oleh Bapak Gubernur Kalbar bersama ya mantan bupati sebelumnya. Nah, itu anak-anak kita yang masih tinggal di sana. Nah, dulu kan pernah dibikinkan asrama, tapi nampaknya asrama yang sudah dibuat itu kembali ditinggalkan oleh anak-anak itu. Nah, alasannya apa kita belum tahu. Akan kita konfirmasi nanti ya. Nah, mungkin kita konfirmasi kembali kenapa asrama itu sedikit demi sedikit sudah mulai ditinggalkan kembali. Gitu. Kembali kepada topik jalan ini. Jalan ini meskipun hanya bisa dilalui kendaraan roda 2, tapi ini mempermudah akses warga Dusun Sentalang ini ya ke luar, ke jalan poros utama ke jalan negara. Ini akhirnya nih. Ya. Jadi sampai di sini itu rabat betonnya ya, kembali kita melewati pepohonan ini ya, karet, kebun-kebun warga ini. Ya memang melalui akses ini kita cukup cukup menantang ya. Lumayan ini. Karena hanya bisa dilewati kendaraan roda 2. Ya di kiri kanan kita kan lihat kebun-kebun warga, ya semak belukar. Ya memang keadaannya seperti ini gitu. Ya, seperti ini. Nah, jadi ini menjadi alternatif pilihan warga Sentalang supaya mudah menuju akses ke kota. Begitu. Nah, di sini mungkin lebih mudah seperti itu. Ya, mungkin sedikit harapannya Bang dengan kondisi jalan ini ke warga Sentalang. Ya, kita berharap pertama kepada pemerintah, yaitu baik eksekutif maupun legislatif. Ya, tentunya sebagai karya seorang pemimpin itu, ya tentunya permasalahan-permasalahan inilah yang diutamakan. Seperti itu. Jadi bukan kita hanya mengetahui dari omongan orang, tapi kita melihat kondisi langsung real begitu. Dengan melihat kondisi langsung real begini, kita kan dapat merancang kira-kira apa yang akan dilaksanakan pembangunannya di sana, ya kan? Nah, seperti yang kita lihat di sini, ya kita sudah bisa memikirkan apa yang akan kita bangun di sini, gitu kan? Nah, artinya kita melihat kondisi real langsung, keadaan warga yang melewati jalan ini kan kita bisa bayangkan sendiri. Artinya bertahun-tahun masyarakat melewati seperti ini kan harusnya ada solusi, begitu kan? Ya solusinya tidak banyak. Memang harus segera dialokasikan pembangunan, membangun daerah ini sehingga mereka juga menikmati buah karya dari setiap pemimpin yang dilahirkan, yang dipilih kebetulan oleh rakyat. Pada hari ini juga ada kunjungan Uskup dan Bupati Bengkayang ya. Ya, hari ini kan itu sekaligus sebagai momen untuk peninjauan jalan ini. Ya, hari ini kan Uskup bersama Bupati mengunjungi jalan ini. Nah, tentunya ya kita tahu sendiri kan, ya kehadiran dua pemimpin kita ini ya tokoh agama, kemudian dengan tokoh
Bupati Bengkayang yang juga tokoh masyarakat kita, ya tentunya mereka bisa mengaplikasikan sebuah momen ini ke depannya. Ya mungkin pada tahun 2022 ini sudah bisa dirancang juga di APBD perubahan. Kemudian tahun 2023 saya pikir sudah bisa dibangun ini, direalisasikan pembangunan di daerah sini. Iya kan? Nah, jadi bisa. Harus turun ya? Bisa. Bisa. Masuk ya. Ya, saya naik ke atas sana. Ya. Ini nampaknya agak licin. Ayo silakan duluan. Kondisinya sangat licin ini jalan nih. Ya. Jadi kita mulai melakukan perjalanan yang menanjak. Ya, cukup menantang. Ya. Sampai di atas motor kita harus berguncang-guncang ya. Ya. Ya, lumayan ini. Nah, jadi saya yakin masyarakat melakukan perbaikan ini secara swadaya. Jadi ada ditimbun dengan ini ya, dengan kayu-kayu yang dipotong supaya ya motor atau kendaraan yang dipakai tidak amblas ya. Nah, seperti ini ya. Geredek kan. Karena ini hanya satu-satunya material lokal yang dapat diandalkan hanya kayu ya. Hanya kayu. Karena kalau tidak menggunakan kayu, ya mungkin jalan ini amblas. Lumpurnya lebih dalam gitu. Lebih dalam. Nah, ini bisa kita rasakan sendiri bagaimana jalannya, geredak-geruduknya gitu. Nah, jadi tenang saja yang dibonceng, pokoknya kita sedapat mungkin bisa lewat lah. Nah, ya, jadi kayaknya sini berhenti dulu ya. Oke, pemirsa, inilah kondisi jalannya. Kita akan terus sampai ke Sentalang. Tidak tahu ini berapa jauh ya, karena tadi kita tidak mengukur. Ini sudah 7 menit. Oke, sampai ketemu di Sentalang. Oke, Bang. Melihat situasi dan kondisi di kampung ini, kita sudah sampai di kampung Sentalang ini, Bang. Ya. Ya, bagaimana, Bang? Jadi tadi kita berjalan kurang lebih 30 sampai 35 menit perjalanan dari Sempayu. Nah, kita baru tiba di sini. Jadi ini adalah Kampung Sentalang. Nah, bisa kita saksikan sendiri. Pas kita datang langsung hujan. Gitu. Begitu kita datang langsung hujan. Ya, lihat infrastruktur, kemudian kondisi rumah penduduk yang ada di sini, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, kalau kita lihat, kita kan sudah berjalan tadi beberapa jauh dari ujung kampung sana sampai kita kurang lebih di pertengahan. Ya, memang di sini satu permasalahan jalannya. Kemudian sarana listrik tidak ada. Penerangan tidak ada. Kemudian kita baru saja buka HP, blank spot, tidak ada sinyal. Gitu. Jadi 3 permasalahan itu di sini sangat membuat masyarakat cukup memprihatinkan, begitu. Jadi inilah yang harus dicarikan solusi oleh pemerintah ke depan. Memang harus dibangun jalan, sarannya, kemudian dibarengi dengan harus ada listrik dan sarana telekomunikasi. Karena jarak Sentalang ini ke Sempayu tidak terlalu jauh, hanya 12 kilo. Begitu. Padahal ini kalau dilihat dari administrasi ini merupakan wilayah Kecamatan Bengkayang. Wilayah Kecamatan Bengkayang. Iya, wilayah jantung kotanya. Ya, jantung kota kabupaten. Begitu. Tapi keadaannya bisa kita lihat sendiri, sungguh memprihatinkan dari sarana infrastruktur. Begitu. Padahal potensi sumber daya manusia di sini luar biasa. Mereka rata-rata sekolah minimal tamat SMA. Ya, kalau boleh tahu, Bang, karena Abang kan sudah bertemu dengan Bupati kita, Pak Sebastian Ustaris, mungkin ada rencana-rencana yang akan dibuat oleh Pak Bupati sendiri bagaimana ini? Ya, saya yakin hari ini kan kunjungan Bapak Bupati langsung dalam rangka meresmikan gereja. Beliau juga hadir bersama beliau juga Bapak Uskup, Pastor Paroki Bengkayang. Ya, tentunya saya yakin ke depan beliau bisa segera membangun infrastruktur di sini. Itu harapan kita. Terutama jalan dan jembatan. Terutama jalan, jembatan, listrik dan
telekomunikasi. Nah, masalah air saya pikir sungai tadi kita lihat jernih sekali, jadi kita cukup berbangga dengan masyarakat Sentalang ini. Utama di situ ya. Ya, karena sarana air mereka tidak sulit lah, tinggal hanya mungkin membuat salurannya saja, mungkin dengan pipa begitu. Sana ujungnya ke bawah, nanti kita lihat ujung. Ujung apa? Itu ujung kan sana bisa juga lihat ke Bisa ya? yang ke Melabuh sana. Berarti ini kita sedang di mana ini? Kita lagi di Sentalang. Nah. Nah, ini Desa Setiabudi, Kecamatan Bengkayang. Tadi baru berangkat dari Sempayu, perjalanan 12 kilo sampai ke Sentalang. 12 kilo ya? Ya. Itulah ngos-ngosan juga ke jalan. Ah, memang biasa tumpang-tumpang dan ini, Nek.